Pemirsa, angka pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur terus bertambah dengan signifikan. Hingga hari ini pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur sudah menembus angka 4.000 orang. Apa yang menyebabkan jumlah pasien positif COVID-19 terus naik? Sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selamat petang, Assalamualaikum Ibu Khofifah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Khofifah, dalam beberapa hari terakhir ini Provinsi Jawa Timur tercatat mengalami penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Sudah diketahui Bu, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Ya, pertama memang ada klaster-klaster baru. Nah, klaster baru yang agak lama proses tracingnya, proses test kitnya itu kemudian terjadi spreading. Nah, ini tidak bisa dipungkiri karena ada keterlambatan test kit, apakah rapid test, apakah PCR test. Ini beberapa titik yang saya juga mengkoordinasikan dengan beberapa kabupaten kota. Saya seringkali menyampaikan triple T, jadi satu, ketika testingnya cepat, maka tracingnya juga harus cepat. Setelah tracing pasti ada testing ulang dan kemudian treatment. Kalau testing cepat, kemudian tracing cepat, treatment cepat, biasanya cepat sembuh. Kemudian harus diikuti oleh kedisiplinan masyarakat secara konsisten. Jadi saya ingin menyampaikan Jawa Timur ini 38 kabupaten kota. Dari 38 kabupaten kota, ini kasus ini sebetulnya episentrumnya di Surabaya. Nah, sama-sama PSBB. Malang Raya ini PSBB tahap pertama, hari ini adalah hari ke-12. Tapi kemarin kami rakor bersama Pak Pangdam, Kapolda, Kepala Daerah Malang Raya, dan Rem Dandim dan Kapolres. Apa yang kemudian kita lihat dari pedoman WHO, transisi pasca PSBB, transition pasca restriction. Nah, itu restriksi kita kan adalah PSBB. Itu ada 6 yang harus dipastikan. Kita urai bersama dengan para pakar dari item 1 sampai 6. Ternyata item 1 sampai 6, justru yang ke-6 menjadi penguatan, ini adalah partisipasi aktif masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa modal sosial masyarakat di Malang Raya itu luar biasa, yang berbasis RW berupa kampung tangguh. Inilah yang menurut penilaian banyak pakar dan kami, ini yang memiliki signifikansi terhadap penyebaran COVID-19. Sebetulnya kan ini sesuatu yang bisa dijadikan role model. Bagaimana masyarakat di RT, RW kemudian mengasosiasikan dirinya dalam kampung tangguh. Baik. Jadi melihat potret Jawa Timur itu harus dilihat potret sebaran di 38 kabupaten kota. Kemudian mari kita lihat potret di epicentrum. Sidoarjo termasuk tertinggi kedua setelah Surabaya. Titik-titik kecamatan di Sidoarjo dengan Surabaya ini sebetulnya borderless. Orang bilang Waru itu ya Sidoarjo, orang bilang Waru itu juga Surabaya misalnya. Titik-titik epicentrum yang menyebabkan tingginya angka yang terkonfirmasi positif ini tentu harus kita intervensi secara lebih masif dan terintegrasi. Saya ingin membangun kebersamaan dengan keyword terintegrasi. Terintegrasi proses rapidnya, terintegrasi proses tracingnya, terintegrasi proses treatmentnya. Baik, Ibu Khofifah. Lalu masyarakatnya memberikan support yang kuat seperti yang di Malang Raya. Baik, ya. Ibu Gubernur, kita ingin tahu juga data penyebaran, baik itu dari klaster lama dan juga klaster baru, serta langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah provinsi. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Kabar Petang. Langsung kita ke Ibu Khofifah, angka positif yang baru ini apakah berasal dari klaster yang kemarin didengungkan, yakni klaster nakes, atau klaster lama, Ibu Gubernur? Klaster lama. Jadi sebetulnya karena spreadingnya itu sudah agak meluas, jadi
sekarang ini cukup banyak kasus positif itu berbasis keluarga. Jadi mungkin karena semula pendekatan di Surabaya ini isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu kalau misalnya di dalam rumah itu cukup banyak anggota keluarga dan agak kurang disiplin untuk menjaga yang satu dengan yang lain, akhirnya ada kontak fisik, artinya kemudian mereka terkomunikasi dan beberapa kasus terkonfirmasi ini satu keluarga positif, sehingga saya menyampaikan kepada tim yang biasanya rapat koordinasi tiap sore di Pemprov ini untuk bisa melakukan langkah-langkah secara lebih konkret. Misalnya begini, kami ini punya BPSDM di Pemprov, ini adalah ruang untuk observasi. Ayo ruang observasinya berapa dibanding dengan ODP PDP-nya. Kemudian kita ini punya rumah sakit. Di Surabaya juga beberapa rumah sakit swasta. Kan rumah sakit di Pemprov juga ada 3. Dari 3 ini misalnya Sutomo dari 8 bed sekarang menjadi 154 bed. Mungkin besok tambah lagi 38. Kenapa? Karena memang harus ada kecepatan memberikan layanan. Hari ini sudah dibuka rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Kapasitas maksimum bisa 500 pasien. Ini harus terus kita lakukan. Rumah sakit darurat untuk pasien COVID positif yang gejalanya ringan sampai sedang. Tapi kalau sedang sampai berat wajib ke rumah sakit rujukan. Artinya bisa Surabaya misalnya rumah sakit BDH, Pemko itu bisa didedikasikan untuk memberikan percepatan layanan bagi pasien COVID-19. Jadi sama-sama kita berkejaran memberikan percepatan layanan kepada masyarakat. Saya rasa pola-pola seperti ini masih memungkinkan bisa kita siapkan segera mungkin. Saya tadi menyampaikan bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, kalau misalnya kemudian tidak punya dokter, karena kalau sekarang merekrut, mentraining pasti cukup waktu untuk bisa menyiapkan itu. Saya rasa dari pihak TNI, Polri tentu akan berkenan memberikan perbantuan atau penguatan dari dokter-dokter, apakah anestesi, penyakit paru, ataukah penyakit dalam. Jadi pola-pola ini memang harus kita lakukan percepatan dan terintegrasi. Saya rasa keywordnya adalah terintegrasi. Ibu Gubernur, singkat saja mungkin, apa kemudian langkah intervensi masif yang tadi juga sudah disampaikan, langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran atau menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Surabaya atau juga Jawa Timur? Ya, karena vaksinnya belum ditemukan, maka cara yang paling aman adalah jaga jarak, wajib pakai masker, tinggal di rumah, dan pola hidup bersih dan sehat. Saya rasa ini semua adalah rumus umum, tapi mendisiplinkan ini kan memang butuh reedukasi, butuh resosialisasi. Tetap tinggal di rumah, keluar rumah wajib pakai masker, keluar rumah jaga jarak yang aman, keluar rumah wajib pola hidup bersih dan sehat, berarti cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun antiseptik misalnya, dan jangan terlalu lama di luar, selesai langsung kembali ke rumah. Pola-pola yang bisa mendisiplinkan seperti ini tentu adalah kepala daerah setempat, ditambah camat, ditambah lurah, ditambah RW, ditambah RT. Jadi RT, RW, lurah, camat sampai kepada kepala daerah harus terintegrasi. Karena kami dari Pemprov, dari Kodam, dari Polda, berapa kali kami melakukan PBB. Jadi patroli berskala besar kami pernah lakukan. Kemudian patroli gabungan kami sudah lakukan, sehingga terintegrasinya di saat seperti ini, saya rasa kita semua harus lebih bersatu padu lagi, bisa menghentikan penyebaran COVID-19, terutama di kota Surabaya yang menjadi epicentrum ini. Terima kasih banyak Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa.